Pasal ini pasal copy paste Amerika Serikat tahun 1700-an. Ya. Pasal plagiat dijadikan dasar konstruksi bernegara kita. Orang-orang yang meneriakkan pemakzulan ini, ya, ingin mendapatkan bargaining juga. Ini kegagalan akademisi tata negara, profesor-profesor ini. Apa makna tercela yang mereka bisa ambil secara ilmiah? Kalau kita mau lebih fundamental berbicaranya, lebih mendasar. Kalau ijazahnya palsu, Pak SBY harus bicara juga dong. Bu Mega harus angkat bicara dong. Di era kepemimpinan Pak Jokowi, banyak isu terorisme. Kenapa di era Pak Presiden Prabowo nggak ada? Why? Ini Bang masih banyak nih sebenarnya isu-isu yang bisa kita angkat ya Bang ya. Terkait juga saat ini Bang ramai masalah pemakzulan Bang. Pemakzulan Wapres dan isunya nih sudah merebak kemana-mana Bang ya. Terkait dengan bagaimana diatur dalam pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945. Tanggapan Abang bisa ditanggapi Pak seperti apa Bang? Silakan. Iya, terima kasih Bang Bobi. Memang menjadi menarik saat ini karena banyaknya isu. Sebelum saya jawab itu ya. Isu ijazah palsu. Ijazah palsu. Isu pemakzulan Wapres. Isu kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Sehingga mengesampingkan kebijakan-kebijakan hukum dan ekonomi serta geopolitik yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal kalau kita membahas kebijakan-kebijakan dia itu banyak yang sangat bagus loh. Contoh, dia mengeluarkan satu peraturan pemerintah mencabut aturan nomor 78 tahun 2016 terkait dengan Satgas pungli, pungutan liar. Padahal kebijakan itu luar biasa sebenarnya, luput dari perhatian publik. Kenapa saya katakan itu sangat luar biasa? Prabowo Subianto melihat, Pak Presiden ini melihat peraturan sebelumnya itu benar-benar useless. Bagaimana diatur di pungutan liar itu tentang intelijen sebagai turut serta dalam penanganan pungli. Coba bayangkan. Jadi intelijen disuruh untuk memantau tukang parkir. Ya, kan pungli itu kan kejahatan administratif. Iya kan? Jadi ini kan luar biasa sebenarnya, cuman luput karena isu tadi pemakzulan Wapres. Oke. Yang mau saya katakan begini. Ada problematika kita kalau isu pemakzulan ini dikaitkan dengan pelanggaran etik. Putusan 90 contohnya. Kan itu yang menjadi dalil kan? Salah satunya. Yang kedua tadi disinggung oleh Pak Bob tentang pasal 7A 7B. Ini sebenarnya menarik Pak Bob. Pasal Undang-Undang Dasar 7A 7B ini, UUD NRI 1945 ini. Mohon maaf betul harus saya katakan. Ini kebangkrutan bernegara kita oleh ahli hukum tata negara di Indonesia. Saya sebut aja khususnya yang senior Profesor Jimli Asidik atau yang lain-lain. Kenapa saya bilang ini kegagalan? Pasal ini pasal copy paste Amerika Serikat tahun 1700-an. Pasal plagiat dijadikan dasar konstruksi bernegara kita.
Di Amerika itu tahun 1700-an diatur 2 pasal 7A dan 7B yang ada di Indonesia ini tentang pemakzulan presiden. Dalam bahasa Amerikanya itu, bahasa Inggrisnya itu high crimes and misdemeanors. Kejahatan besar yang dilakukan oleh seorang presiden, korupsi contohnya, atau pengkhianatan terhadap negara dan perbuatan tercela. Jadi banyak ahli tata hukum, ahli tata negara kita ya tentang pemakzulan tadi mengaitkan dengan makna perbuatan tercela. Apa arti perbuatan tercela itu secara konstruktif? Metode bahasa apa yang mereka gunakan untuk menafsir itu? Subjektif atau apa? Dalam tafsir konstitusi menggunakan 3 metode tafsir. 1, deduktif, non-deduktif, dan anti-deduktif. Yang mana yang mereka gunakan? Ini kan undang-undang dasar ini berbicara tentang pidana bagi seorang presiden atau wapres. Yang sifatnya di politik, di DPR. Metode bahasa apa yang mereka gunakan? Kalau kita bicara secara ilmiah ya, ini pasal copy paste Pak. Dan itu bisa dibuktikan ya Bang, karena kan istilahnya pemakzulan itu kan memang ada perbuatan yang bukan masalah itunya, bukan masalah dibuktikannya. Yang lebih mendasar kekisruhan ini lahir dari makna perbuatan tercela yang diatur di pasal 7A itu. Dulu di Amerika kisruh, presiden ini melakukan tercela, perbuatan tercela. Versi siapa? Di Indonesia itu ya banyak adat yang berbeda. Ini nggak ada tafsirnya apa makna tercela itu. Metode tafsir hukum apa? Metode tafsir bahasa apa yang digunakan? Itu pertanyaan mendasar. Makanya dulu Alexander Hamilton menafsirkan kata tercela itu di Amerika Serikat. Alexander Hamilton itu dulu sebelum dia menjabat lebih tinggi, Menteri Keuangan Amerika Serikat saat Presiden George Washington. Yang dulu juga hutang. Jadi begini, ada kesamaan sejarah Indonesia dengan Amerika pasca merdeka nih. Dulu Amerika Serikat itu sewaktu baru merdeka dipimpin oleh George Washington, ya, mereka itu punya hutang yang besar dengan negara Prancis, terbesar. Karena keinginan untuk segera bebas dari civil war atau perang sipil. Lalu ada pembatasan politik. Hutang yang besar tadi, ya, ketika Alexander Hamilton menyampaikan laporannya kepada Presiden George Washington, mengatakan begini, Pak, anggap saja Ibu Sri Mulyani kepada Pak Prabowo kan, Pak, tahun depan kita itu minus. Bagaimana kita membayar pajak ini? Pajak hutang bunga hutangnya terhadap Prancis. Di sisi lain ada keinginan ingin memindahkan ibu kota baru saat itu. Persis sama. Gitu ya. Lalu bingung nih, pemasukan uang nggak ada. Negara lagi sulit. Betul. Ya. Lalu dipajaklah rakyat sebanyak-banyaknya. Whiskey rebellion, tax rebellion namanya. Jadi di Amerika itu ada whisky ya kan, Jim Beam, Jack Daniel itu kan masuknya bourbon itu ya, bourbon whisky. Jadi dipajak petani-petani whisky itu, diciptakanlah suasana. Nah, untuk mendapatkan persetujuan kebijakan pajak tadi, ya butuh dukungan dari oposisi, Jefferson. Ya. Karena kalau dia menolak, ini bahaya nih, gitu ya. Diajaklah ketemu Jefferson di di sana itu ada pacuan kuda kan, lomba polo itu ya, pacuan kuda itu. Terjadilah kesepakatan di sana. Makanya di Amerika itu disebut sebagai Little Horse Trading namanya. Perjanjian untuk melahirkan kebijakan kenaikan pajak itu
maka butuh kerjasama antara pemerintah dan oposisi untuk menekan rakyat. Ya, karena satu-satunya cara untuk mendapatkan uang instan naikkan pajak. Ya. Nah, di Indonesia begitu nggak kira-kira? Apakah orang-orang yang meneriakkan pemakzulan ini, ya, ingin mendapatkan bargaining juga, atau orang-orang di belakang kelompok ini? Ini kegagalan akademisi tata negara, profesor-profesor ini. Apa makna tercela yang mereka bisa ambil secara ilmiah? Yang mana yang mau dijadikan dasar? Itu menjadi mendasar sebenarnya. Sehingga kita lupa kebijakan-kebijakan lain dari Pak Prabowo saat ini. Itu dulu ya untuk pertama. Ya menarik Bang. Untuk saat ini juga Bang ya, kawan-kawan di luar menganggap adanya pelanggaran etik dari putusan MK. Nomor 90 Pak, tahun 2024 Bang ya, terkait usia Wapres Gibran. Tanggapan Abang bagaimana? Ya, dalam literatur hukum sebenarnya pelanggaran etik itu terbagi dua. Etik positif, kalau saya merujuk kepada Lon Fuller ya, Morality of Law. Ya, saya baca yang versi bahasa Latinnya, Moralidade Delito. Ada pelanggaran etik positif, ini hukum positif. Ada pelanggaran etik negatif terkait dengan hukum negatif. Karena ada hukum positif, ada hukum negatif. Hukum negatif itu norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Ya, kita bisa merujuk kepada Adam Smith. Ya, the moral sentiment, dia dulu theory of moral sentiment. Ini pelanggaran moral estetik. Ya. Contoh begini nih. Saya kutip dulu orang yang cukup ramai dibicarakan, Rocky Gerung. Dia mengatakan presiden tolol atau presiden ke-8 bajingan tolol. Ini melanggar etik estetik namanya. Terkait dengan bahasa dan budaya. Semakin sering dia bicara begitu, semakin sering masyarakat semakin runtuh nilai-nilai bahasa Indonesia, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Indonesia. Itu yang dirusaknya sebenarnya. Tidak melanggar hukum positif. Nah, terkait dengan ini, kalau kita bicara pelanggaran etik positif karena putusan 90, dari seluruh capres yang ada, saya sangat meyakini melanggar etik positif semuanya. Nggak bisa begitu Bang. Mau saya kasih contoh? Iya. Di peraturan gubernur di DKI maupun di Jawa Tengah, ada larangan untuk tidak parkir. Larangan parkir mobil di jalan raya. Itu gubernur melahirkan, pemerintah daerah melahirkan itu, larangan parkir jalan raya. Itu dilaksanakan nggak? Itu bahkan pengabaian etik positif, hukum positif. Itu melanggar etik nggak kira-kira itu? Melanggar etik nggak? Melanggar etik ya. Lo ada larangannya, tapi diabaikan. Diabaikan. Yang dikeluarkan oleh gubernur masing-masing, tapi diabaikan. Melanggar nggak? Tidak melanggar dong. Ini kan bicara tadi melanggaran etik positif kan, karena terkait dengan putusan tadi kan. Betul. Jadi itu masalahnya. Mau kasih contoh lagi, Pak. Kalau kita lewat Pondok Indah, ada jembatan penyambung, penghubung antara Pondok Indah Mall 1, Pondok Indah Mall 2, sekarang Pondok Indah Mall 3. Ada gedung di atasnya. Gedung kayak jembatan seberang penyambung. Di dalamnya itu ada toko. Ada toko yang disewakan oleh mall-mall setempat. Mall Pondok Indah. Bagaimana bicara IMB-nya itu? Bagaimana satu gedung berdiri di atas jalan raya? Bagaimana IMB-nya lahir? Pembangunannya itu. AMDAL apa segala macam. Bukan AMDAL. Izin mendirikan bangunannya dari mana?
syarat mendirikan bangunan, mendapatkan izinnya, satu ada sertifikat. Ya. Oke? Pastinya. Ada sertifikat tanah. Ada pajak. Dari yang dua ini, dari mana itu di tengah jalan? Di tengah jalan berdiri satu gedung yang ada ruko-ruko di dalamnya. Apa dasar hukumnya kira-kira? Kita masyarakat biasa kalau ingin mendirikan bangunan, rumah gitu ya, mendapatkan izin, bahkan tidak bisa mentok kita bangun ke pinggirnya harus mundur sedikit. Ya. Itu pelanggaran etik nggak itu? Itu terang-terangan setiap hari kita lihat loh. Ya. Itu pelanggaran hukum, etik hukum. Tidak ada dasar hukumnya karena ada syarat untuk mendapatkan izin berdirinya satu bangunan. Gimana Pondok Indah itu Mall 1, Mall 2, PIM 1, PIM 2? Ya. Terkoneksi gitu ya. Itu disewakan oleh Pondok Indah. Pondok Indah itu punya Pemprov, punya pemerintah. Boleh nggak sih mendirikan bangunan di atas jalan raya? Jalan raya. Biar kita dirikan kan gitu. Ya. Ini kan ada abang-abang kita ya kan. Dan besok biar membangun rumah semua orang di atas jalan raya. Terkoneksi. Apa syaratnya? Kan harus ada izin mendirikan bangunan. Ketika mall ini diurus mendirikan bangunan, dia izinnya itu hanya untuk mallnya aja, bukan untuk itu. Ya. Apa landasan hukumnya? Ini negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kita bicara etik positif, pelanggaran etik, semua capres itu melanggar etik positif, hukum positif, mengabaikan dari aturan daerah sendiri, larangan untuk parkir di jalan raya diabaikan. Ini faktanya, nggak ada dibicarakan. Kan begitu ya. Jadi teman-teman ini saya melihat begini masalahnya. Seperti ada yang mendulang suara dari isu pemakzulan ini. Artinya Bang? Iya, ini kan tak terkait juga secara politik kan. Ya. Orang yang berbicara yang kita lihat tampil di TV kan kita kenal-kenal juga kan. Ya. Teman-teman kita dari partai politik. Ya. Oke lah, para jenderal ini yang datang ke DPR. Ya. Mereka sudah dilakukan, mereka diam. Nggak ada persoalan. Iya kan? Tapi begini, kan ada 8 permintaan dari 8 purnawirawan jenderal ini ya, bapak-bapak ini. Pertama-tama saya mau ucapkan, saya mau ucapkan terima kasih, thank you for being service nih Bapak, untuk tentara, itu militer kan mereka ini pelayan negara. Ya, pelindung terhadap kesatuan negara, juga rakyatnya. Pasal 7A, rela mati. Kita hormati sangat itu. Itu ya. Lalu mereka meminta pengembalian kepada Undang-Undang Dasar Negara yang asli. Ini bagi saya absurd. Kenapa demikian? Secara objektif dan ilmiah. Undang-Undang Dasar Negara yang asli itu 30 tahun mengkekang Indonesia. Terjadi juga korupsi di situ. Iya kan? Sepakat nggak kita negara ini terjadi korupsi? Makanya terjadi 98. Ya. Ya. Ada pergerakan. Lalu ketika kita berubah ingin kembali lagi karena dianggap gagal saat ini. Ya. Yang dulu itu gagal, lalu perubahan. Sekarang ini gagal, dianggap, lalu ingin kembali. Orang mana yang ingin kembali kegagalan? Yang sudah menorehkan banyak catatan sejarah kelam. Kan dalam teori postmodern seperti yang disebutkan oleh Profesor Christopher Butler ya dari Amerika Serikat, itu ada dia menulis postmodern. Apa arti modern itu? Nggak ada yang bisa tafsirkan karena setiap masa mengatakan mereka modern. Yang mau saya katakan begini, bila Anda menemukan kebuntuan saat ini, jangan pernah kembali ke masa lalu. Ya. Temukan formulasi yang lebih baik dan maju ke depan. Lalu mereka katakan ingin kembali dan menambah adendum. Itu omong kosong itu. Nggak ada orang yang lebih bodoh di muka bumi ini, yang lebih ngaco di muka bumi ini, yang ingin kembali kegagalan
kepada kegagalan masa lalu. Dan tidak ada profesor, doktor hukum tata negara, atau oposisi yang lebih bodoh kecuali mendukung ingin kembali ke ide kegagalan masa lalu itu. Tidak ada secara logiknya itu diterima. Sudah gagal zaman dulu, ingin kembali ke zaman dulu itu. Jadi dibandingkan itu lebih baik sedikit, Pak. Temukan formulasi yang lebih baik, bukan kembali. Tapi tentunya perwakilan kita di DPR juga tidak itu terlepas. Segampang itu ya Bang ya. Bukan. Itu, saya tidak mau masuk ke mereka karena itu sisi politik. Sisi politik ya, oke. Ada yang lebih mendesak untuk dibahas saat ini sebenarnya. Ya. Banyak hal yang sangat mendesak untuk dibahas. Ekonomi rakyat, Ya. oligarki, korupsi yang kemarin begitu ramai. Mana? Pajak 19%. Menarik loh Bang. Tarif itu ya, tarif. Itu kan menarik dibahas ya. Ya. Kita bisa singgung sedikit saja. Kan banyak kita lihat di media ini kegagalan Presiden Prabowo tentang 19% tadi. Ya. Dari mana sisi gagalnya? Kalau kita mengkaji, ini kan masuk dalam geopolitik ya. Ada namanya neo-mercantilis modern, teori neo-mercantilis modern. Berikan mereka seluasnya untuk masuk zero tarif Amerika ke Indonesia, gitu ya. Batasi mereka untuk masuk ke negara kita. 19% batasi. Tapi kita kaji. Sejak tahun 2020, garmen contohnya, itu tarifnya berapa? 11 sampai 25%. Yang lain-lain bagaimana? Ada yang 2 sampai 5, ada yang 5 sampai 10, ada yang macam-macam. Sangat banyak. Artinya dalam hal ini Presiden Prabowo mengunci di 19% dong. Ya. Iya kan? Memang yang harus diperhatikan terhadap UMKM. Ini tuh mempengaruhi. Nah, saya hukum dan ekonomi lah sedikit-sedikit ya. Nah, yang mau sekarang kan banyak juga akademisi Amerika Serikat yang mengkritik kebijakan Trump. Yang sebenarnya untung itu Indonesia. Ya. Kenapa begitu? Betul. Musuh ekonomi China itu Amerika Serikat. Ya. Iya kan? 10 tahun dibangun oleh pemerintah rejim Joko Widodo pendekatan yang sangat luar biasa kepada China. Lalu Prabowo ingin menarik, ingin mengatur ulang negosiasi. Kan pasti keki dong China nih. China pasti keki kan. Ya. Ini musuh saya nih dalam ekonomi. Lalu presiden ini kan bertentangan dengan politik Pak Jokowi. Prabowo ini, Presiden Prabowo bertentangan kan. Strateginya dia ingin keluar dari Silk Road itu kan. Ya. Jalur sutra kan, BRI itu kan. Ya. Yang dicanangkan oleh China kan. Karena jangan lupa pernyataan dari salah satu laksamana muda Amerika Serikat, angkatan udaranya ya, mengatakan begini, pernah dimuat di beberapa media, bahwa Cina itu akan memenuhi sumpahnya untuk menyatukan kembali kerajaan yang dulu, yang Tiongkok. Jadi dalam hal apa? Sekarang ini kalau modernnya dalam hal strategi ekonominya kan, dari hutang-hutang ini menjebak kita. Contoh di Nigeria. Nah, Presiden Prabowo kan ingin keluar dari situ. Pasti nanti berpengaruh dalam hal investasi yang sudah berjalan. Ya. Nikel segala macam ini. Betul. Kereta cepat. Ya. Ini berbagai kelanjutannya. Ya. Hutang. Ini kan akan ada dua negosiasi. Indonesia akan dipenuhi produk-produk Amerika. Kan ini kan segala macam lagi nih. Ya. Ini akan banyak. Ini ahli ekonomi yang mungkin lebih tepat. Saya sisi hukumnya saja. Ya. Karena di ujungnya itu nanti akan ada dampak, akan ada kebijakan hukum. Ya. Di setiap kebijakan itu, karena hukum dan ekonomi itu abang adik. Kalau kata Profesor Josh Delis dalam analisis economic of flow-nya, begitu juga ahli-ahli lain gitu. Nah, ini akan dipengaruhi oleh hukum pada ujungnya. Sebenarnya strategi politiknya, menurut saya, menarik keluar posisi Indonesia dari jebakan Cina kan. Ya.
harapannya mungkin ini analisa saya, harapannya ada renegosiasi terhadap bunga hutang dan segala macam ini. Kalau seluruhnya diserahkan ke Cina, dia semena-mena dia. Nah, akibat dari isu pemakzulan salah satunya, ini lupa dibahas nih sebenarnya. Begitu Bang Bob. Menarik Bang. Nah kembali lagi Bang, tadi ada Abang bilang dalam Satgas Pungli, kita ulangin lagi itu ada instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk melakukan investigasi Bang ya, juga untuk Pungli. Ya, pungutan liar. Kalau menurut Abang itu sah tidak dengan adanya instrumen itu? Jadi bukan sah atau tidak sah. Ya. Ini perihal sah atau legal. Ya. Itu sifatnya kan legal saja kan. Ya. Jadi kebijakan kekuasaan itu bisa melahirkan satu hukum seburuk apapun dia. Ya. Sifatnya legal. Sama kayak putusan 90 tadi tentang Gibran itu. Ya. Itu kan sifatnya legal, bukan sah. Ya. Sah itu harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang ada. Dari aturan internal, contoh dalam revisi permohonan di 90 itu sebelumnya, ya semuanya itu kan harus diatur, harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan internalnya. Tapi kan di MK itu kan nggak tunduk. Kita melihat ada kebolongan kan gitu. Agustus tanggal 23 mereka rapat lalu langsung putusan. Nggak pernah pemanggilan ahli itu. Ya. Lalu perbaikan permohonan itu dilakukan di hari libur permohonannya, bukan pendaftaran. Itu kan nggak tunduk itu pada aturan. Jadi mereka legal itu. Semua aturan bisa dilahirkan, dibuat sekalipun melanggar kesepakatan bersama. Legal sifatnya. Tapi dampaknya dia tidak mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Sama kayak Pak Gibran itu kan. Itu dampak buruknya. Kalau dalam bahasa lainnya itu legitimasi. Dulu sebenarnya sudah dibahas oleh siapa namanya? Han Kelsen bahas itu tentang sah, perbedaan sah dan legal. Sah harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang telah disepakati. Ya. Dari prosedur, undang-undang dan seterusnya. Kata siapa lagi? Kata David Hume. Cuman David Hume menggunakan kata is versus ought. Bagaimana hukum dilahirkan kekuasaan itu secara semena-mena. Tidak sesuai. Lalu siapa lagi yang mengatakan? Immanuel Kant dalam metafisik itu kan juga menyinggung hal yang sama sebenarnya. Pemerintah bisa melahirkan satu aturan hukum. Contoh pengadilan. Kalau ada pengadilan itu disogok putusan itu, sekalipun dia korup, jadi bebas. Sah atau legal itu? Tidak sah kan? Nggak sah lah. Legal. Legal. Makanya ada istilah legal standing, bukan sah standing. Legal standing. Iya. Gitu loh. Jadi kebijakan Pak itu pertama ya. Kebijakan Pak Prabowo mencabut peraturan tahun 2016 nomor 78 tentang pungli yang disinggung tadi. Ya intelijen di situ digunakan untuk menangkap laler, menangkap tukang parkir. Intelijen itu fungsinya berdasarkan undang-undang intelijen untuk kepentingan yang sifatnya besar dia dalam bernegara. Terorisme, serangan luar, OPM. Bukan menangkap, ini menggunakan bom untuk menangkap, membunuh laler gitu. Dampaknya apa? Rusak. Gak efisien. Itu hanya butuh perbaikan internal karena kejahatan administratif. Lalu digunakan intelijen, kan konyol itu sebenarnya. Ya. Sejauh ini pandangan Abang Pak Prabowo seperti apa Bang? Karena kan ini kan sebelumnya juga Satgasus ini kan ada di pemerintahan sebelumnya ya. Sejauh ini saya lihat Pak Prabowo itu ya dalam kebijakan-kebijakan hukum dan politiknya Ya. sebenarnya bertentangan dengan Pak Widodo, Pak Joko Widodo. Ya. Dia tangkap banyak koruptor, benar nggak? Betul. Banyak nggak penangkapan koruptor saat ini? Itu menunjukkan di zaman Pak Jokowi itu banyak korup. Apa yang dia tulis dalam buku Paradoks Indonesia itu benar. Nah, siapa penguasa saat itu? Kalau kita bicara politik, partai PDIP di mana?
begitu. Ya. Korupsi negara ini udah parah, Pak. Kemarin ada ditangkap di Kalimantan, cewek bendahara. Korupsi. Paling muda umur berapa? 19 atau 20-an. Bendahara Partai Demokrat. Semenjak Partai Demokrat merapat ke kekuasaan, mereka mendapatkan penghargaan, membuktikan mereka itu unggul dalam kaderisasi. Terbukti kader partai termuda di Indonesia korup. Pelaku korup termuda di Indonesia dijunjung, dipegang oleh Partai Demokrat. Itu harus dikasih apresiasi, keren banget itu. Tapi itu nggak dibahas. Kemarin disinggung di podcast Sinkos ini. Sinkos, betul. Disinggung. Ini menjadi penting sebenarnya. Tidak pernah itu dibahas. Pak Roy Suryo yang kerap kali isu ijazah palsu, ya. Papa. Ya kan? Ini kan orangnya Pak Partai Demokrat ini. Oke, dia mungkin udah keluar, saya nggak tahu. Ya. Nggak pernah dibahas nggak? Itu buruk nggak itu? Adem, Pak. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Setuju nggak Bang dihadirkan saksi ahli Bang untuk masalah itu? Soal Masalah mana? ijazah itu. Oh, ini kita ke ijazah nih. Sedikit aja kita coba. Kalau ini ke isu ijazah tadi, pemakzulan, ijazah, ini dua hal yang berbeda ya kan, kebijakan tadi. Ini lagi-lagi Pak Roy Suryo, Bang Bitor, kan mereka udah katakan di PDIP. Orang-orang ini ngerti nggak sih? Memang pernyataan Pak Jokowi ini sejak tahun 2013 tentang apa namanya IPK-nya di bawah 2 berdasarkan SK Mendikbud tahun 1974 dan 1973 tak memenuhi syarat untuk skripsi. Ya. Baru Pak Kasmujo, betul. Itu semua isu itu benar. Ya, ada namanya dalam hukum pidana itu prima facie evidence. Pak Jokowi yang harus membuktikan dirinya benar. Punya ijazah, bawa itu dengan benar, tunjukkan kepada masyarakat juga dong. Nggak diatur secara hukum. Tapi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan bahwa informasi publik adalah hak setiap warga negara. Pernyataan Presiden Jokowi kalau kita telisik dari kriminolog, sebagaimana yang disebutkan oleh Petrus Hofnagel namanya. Dia nulis buku 1970, menulis buku The Other Side of Criminology. Jadi sifat inkonsistensi yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu membuat kepercayaan publik itu hilang. Khususnya dalam penegakan hukum saat ini. Jadi polisi juga jangan meralat-ralat pernyataan Pak Jokowi. Yang mau kita katakan, seluruh sarjana hukum ini tahu, Pak. Ya. Ada namanya deponeren dalam bahasa Belanda. Dulu di Belanda begitu. Sekarang tak digunakan, tapi konsep seponeren namanya, seponering atau deponering. Ya. Kewenangan Kejaksaan Agung untuk menutup penuntutan itu terkait untuk kepentingan umum. Ya. Di Undang-Undang Kejaksaan RI pasal 35 itu diatur. Yang mau saya katakan, kepolisian proses aja, nanti jaksa yang berusaha, ini ujung-ujungnya nanti kan kewenangan jaksa. Demi kepentingan umum kasus ini tidak dituntut. Kata jaksa begitu nanti. Pak SBY pernah memberlakukan itu deponering namanya, deponeren. Deponeren. Ada dalam hukum pidana begitu. Dalam hukum perdata tempat menitipkan uang segala macam kondisi begitu. Ya. Itu sekarang lebih modern di Belanda, seponeren. Kalau kita deponering masih.
Jadi nggak akan terjadi yang namanya pemidanaan Pak Jokowi itu. Apalagi kita kaitkan dengan politik. Pak Prabowo, Pak SBY, ketua partai lain kerjasama kok dengan Pak Jokowi Pilpres kemarin. Benar nggak? Ya. Kalau kita mau lebih fundamental berbicaranya, lebih mendasar, kalau ijazahnya palsu, Pak SBY harus bicara juga dong. Bu Mega harus angkat bicara dong. Menunjukkan mereka bertentangan dengan Pak Prabowo. Biar ini tidak menjadi gorengan di publik. Pak Bitor, Pak Roy Suryo, ya, tuntut dong, kan ini kan berkaitan dengan moral seorang pemimpin. Kenapa saya tarik Pak Prabowo? Kenapa saya tarik Pak SBY? Kan dia presiden 2014. Ya. Dia kepala negara, kepala pemerintahan. Hukum tertinggi dia. Kenapa dia melakukan pembiaran? Di bawah dia nggak KPU itu? Di bawah dia nggak Polri saat itu? Kenapa ada orang yang ijazahnya dianggap palsu, ya, lolos secara politik ini, secara moral? Bu Mega mendampingi berkali-kali. Jangan cuma bicara tunjukkan saja. Bilang, Kak, saya minta maaf. Karena sudah mendampingi orang yang diduga ijazahnya palsu atau apa, silakan aja. Pak SBY juga minta maaf dong. Saya minta maaf pada publik sebagai kepala negara saat itu. Membiarkan orang yang tak punya kejelasan ijazah menjadi presiden. Kan sudah lewat, Bang. Apa mungkin? Kan kita bicara moral. Karena ini udah lewat, tak pernah diproses. 2015 lahir Perka BKN. Di zaman Pak Jokowi. Ya. Nomor 25 tahun 2015 tentang administratif dan ASN yang menggunakan ijazah palsu. Satu-satunya tafsir hukum yang menjelaskan secara rinci, rigid, tertutup tentang ciri-ciri ijazah palsu di bagian ketiga huruf A. 1, blankonya tidak sah. 2, blankonya sah, dikeluarkan lembaga negara yang sah, tidak ditandatangani oleh orang yang kompeten. 3, baik sebagian atau mau seluruh isinya maupun seluruh isinya tidak benar. 4, ijazah yang didapat yang tidak mengikuti ketentuan aturan hukum tentang undang-undang pendidikan. Sejauh itu mau kita bahas begini. Jadi sekalipun ijazah itu asli dikeluarkan oleh UGM, ya, kalau tidak sesuai dengan peraturan undang-undang pendidikan, maka palsu. Ada buku viral, covernya itu warna kuning dan hijau. Judulnya Ekonomi Apa, ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Di cover belakang, bagian belakang, Profesor Ahmad Sumitro mengatakan, tahun 1983 sampai 1986 saya dekan. Sementara ijazah yang beredar yang kita lihat, ya, informasi yang kita dapat, karena informasi, data, dokumen elektronik itu sah secara hukum. Sah. Pasal 5 Undang-Undang ITE mengatakan begitu. Jadi rujukan kita dari medsos, sah secara hukum. Nah, yang mau katakan begini. Di ijazah yang kita lihat dari informasi publik itu, dari data informasi publik itu yang menandatangani Profesor Ahmad Sumitro. Namanya 1985 Ahmad Sumitro itu belum profesor, dikukuhkan menjadi profesor 1986. Kita positif aja, anggap saja dia sudah profesor saat itu, tapi belum bisa masukkan namanya sebagai profesor gelar itu kalau belum dikukuhkan.
Lalu pernyataan Pak Jokowi IPK-nya 2. 184 KUHP, pernyataan terdakwa itu kuat. Nggak bisa ujuk-ujuk itu dikonfirmasi, dirubah, segala macam dirubah. Ini juga bahaya juga. Gitu. Jadi ini juga kritik saya terhadap UGM nih, lembaga pendidikan. Tolong UGM mengklarifikasi tentang tulisan dan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi itu. Buktikan kepada masyarakat karena UGM itu milik rakyat Indonesia. Lembaga pendidikan. Dari buku itu siapa yang salah? Tukang cetaknya, Ahmad Sumitronya, almarhum, atau UGM yang merubah? Karena di ciri-ciri ijazah palsu yang disebutkan oleh Pak Jokowi melalui menterinya, yang ditandatangani oleh Menteri Yasona Lawli, yang diundangkan, itu kan pembantunya, yang dibuat oleh kepala BKN itu kan ada ciri-ciri ijazah palsu. Itu aja rujukannya, itu aja yang diperiksa. Tapi pada ujungnya ini tidak akan diproses. Jadi ada partai-partai yang saya lihat mendulang suara juga. Mereka juga punya dosa politik yang cukup banyak. Iya kan? Kalau menurut Abang, agenda apa sebetulnya, Bang? Aku nggak mau masuk ke agendanya. Ya. Cuman yang saya sayangkan sebagai masyarakat ini, saya tidak melihat kebijakan Prabowo. Apakah menguntungkan rakyat atau merugikan? Ini juga nggak harus dibahas secara mendalam. Apakah harus ke situ? Kalau masalahnya kalau Pak Prabowo bagus, merugikan bagi rakyat karena isu ini. Padahal begini ya, makanya saya bilang saya tarik Pak SBY karena dia presiden, betul. Bu Mega orang yang mengantarkan. Dia nggak tahu, harusnya ada pertanggungjawaban moral dong. Kan bicara moral nih. Ya. Bicara moral ini. Ya. Dan para sarjana hukum tahu ada deponering, deponeren atau deponiring, atau seponeren atau seponiring. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 kalau nggak salah tentang Kejaksaan RI. Mengesampingkan penuntutan demi kepentingan umum. Jadi orang ini tahu masih menggoreng-goreng aja lagi profesor-profesor doktor hukum ini. Ya. Jadi itu Pak Bob yang mau kita katakan. Jadi teman-teman yang mengaku-ngaku ini tentang kebenaran, di situ ada hukum Pak. Karena ada hukum ya yang mengatur ya. Iya kan? Ya. Hukumnya begitu positif. Gitu loh. Tapi yang mau saya katakan biar objektif juga. Ya. Kalau ujungnya kita tahu, jangan juga teman-teman yang ini jangan dikebiri juga secara hukum. Kan gitu. Pak Roy Suryo ini orang kebanggaan di zaman Pak SBY. Ya. Iya kan? Kebanggaan gak sih? Ya. Walaupun akhirnya tercebur juga ya. Kalau nggak diproses nanti ujungnya kan itu ada kewenangan deponering tadi kan. Terus mau kritik apa? Itu kesepakatan kok. Ya. Seluruh konsep hukum di Belanda, di Prancis, dimanapun di Jerman ada begitunya. Ya. Deponering itu ada, gitu loh. Jadi saya minta jangan juga dipenjarakan. Ya. Kepolisian biar nggak tercela namanya, serahkan aja perkara ini langsung, proses aja. Nanti nggak akan diproses kok. Ya. Jangan kepolisian Republik Indonesia jadi korban juga. Saya nggak enak kita masyarakat ini sering dibenturkan dengan aparat penegak hukum, lembaga. Kasihan lembaganya. Gitu. Itu Bang. Adanya pemakzulan. Isu jasa palsu. Pungli dengan regulasi yang khusus untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam nih. Ada satu yang menarik. Ya. Di era kepemimpinan Pak Jokowi banyak isu terorisme. Kenapa di era Pak Presiden Prabowo nggak ada? Why? Hilang seketika Pak. Kenapa? Apakah karena anggaran terhadap BNPT berkurang? Ada nggak teroris sekarang? Apakah teroris ini hanya isu terorisme ini
hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dari pendanaan dari Washington pasca 9/11, 9/11. Iya kan? Saya kasih contoh. Ya. Tahun 2022 bulan Agustus kalau nggak salah. Antara tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Agustus tahun 2022. Sekretaris Keuangan Kejahatan Amerika Serikat datang ke Indonesia. Namanya Elizabeth Rosenberg. Dia bertemu Menteri Sri Mulyani dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan begini, kurang lebih ya ini, Pak Luhut, Bu Sri, kita butuh dana dalam penanganan intoleransi, terorisme masa depan, kejahatan intoleransi dan kejahatan terorisme masa depan. Kita butuh keuangan. Indonesia harus minjem duit, ngutang. Itu komunikasi itu kurang lebih tercatat di lembaga resmi US Treasury Department. Lembaga keuangan Amerika Serikat. Bulan berikutnya antara tanggal 8 tanggal 9 Kepala BNPT Boy Rapli Amar datang ke DPR RI mengajukan pinjaman hutang untuk penanganan kejahatan, intoleransi dan terorisme masa depan. Ditolak memang. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Amerika Serikat yang menyuruh Indonesia untuk ngutang dalam penanganan kejahatan terorisme? Skenario apa lagi, Bang? Dapur kita, orang lain yang tahu. Ini yang dilakukan terhadap negara-negara Afrika. Kan ada founded dari negara asing kan. Kita bongkar sedikit kebijakan. Ini bagi orang Islam. Ya. Sekarang itu nggak ada isu teroris. Di zaman Pak Presiden Prabowo nggak ada isu teroris. Yang dulu teman-teman yang sekarang berbicara tentang isu-isu ijazah palsu ini dikebiri karena ijazah terorisme, karena isu-isu terorisme, Islam radikal. Ya. Indonesia itu pernah mendapatkan hutang dari judul hutangnya itu, dana pendanaan itu, security dan ekonomi dari Washington itu di zaman Pak Jokowi. Coba cek. 63 triliun kalau nggak salah. 43 atau 63. Itu dana security dan ekonomik yang dibiayai dengan mengangkat isu radikalisme, terorisme, intoleransi masa depan. Pergerakan. Dinaikkanlah anggaran kepada BNPT, Densus 88. Orang beragama Islam dengan orang Kristen diadu domba dengan isu intoleransi. Ya. Islam radikal dicap. Betul. Menarik nggak nih bagi orang Islam nih? Kan teman-teman yang mengkritik tentang ijazah Pak Jokowi segala macam pemakzulan ini. Pak Prabowo itu yang mau saya katakan melakukan kebijakan 180 derajat berbeda dengan Pak Jokowi. Dia mainkan dengan cara intelektual, dengan cara luar biasa. Terhormat, berharga. Ya. Itu fakta, Pak. Ada literaturnya, Pak. Jadi saya mau katakan begini. Isu kemiskinan, isu korupsi, buruknya penegakan hukum, ya, isu kebodohan, itu kan didanai dari asing. Politik internasionalnya namanya fragile state, negara yang rapuh. Ya. Jadi bank-bank pendana dari asing itu katanya begini, dari zaman Pak Gus Dur sebenarnya ini, kalau kata Felix Haidux ya, tahun 2014 dalam Political Invention of Fragile State ditulis ulang oleh Sonja Grims dari Jerman,
ada beberapa orang lah peneliti Eropa itu dari Prancis, Jerman, Inggris. Sonja Grims, ada beberapa judulnya Political Invention of Fragile State, gambarnya itu gambar Bali, orang Indonesia. Sejak zaman Pak Gus Dur, ya ditawarkanlah oleh global, ini politik global, Indonesia mau nggak ikut program politik internasional? Apa itu? Fragile State, negara rapuh. Asing akan menyumbangkan dana, baik dalam kebodohan, pendidikan, kemiskinan, penegakan hukum yang buruk, terorisme. Asal ikut itu. Pak Gus Dur membuka pintu gerbang itu. Dia tidak ngambil. Termasuk isu climate change. Oh. Iya, Pak. Apa tuh, Bang? Soal climate change itu, Bang. Ya, maksudku ya, itu satu kesatuan. Apa isu itu? Oh, menjadi satu kesatuan. Ya? Itu founded dari negara asing. Yang menjadi masalah di zaman Pak SBY itu ada kementerian menggunakan itu dana itu. Di zaman Pak Jokowi semua diambil itu. Dana asing itu masuk semua. Ya. Yang masalahnya kebodohan gak hilang. Penegakan hukum tetap buruk. Korupsi makin brutal. Terorisme tinggi, isu ini meledak. Makin miskin. Duit dari asing masuk, tapi kemiskinan tetap hidup, penegakan hukum tetap hidup, buruk. Sama kayak Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu kan dapat CSR dari Australia. Ya. Kan itu kan. Jadi undang-undang terorisme contohnya, itu kan dipaksa, ditekan secara politik oleh Amerika dan Australia. Zaman PSBY dilahirkan. Yang sekarang menjadi perdebatan. Jadi kita kembali lagi ya. Yang mau saya katakan, kebijakan Pak Prabowo itu menarik banyak, bertentangan dengan presiden-presiden sebelumnya. Bagi orang Islam yang beragama Islam, selama ini kalian, saya pesankan ini, bagi yang beragama Islam, selama ini kalian dituduh radikal, dituduh intoleransi oleh kekuasaan rejim yang dipimpin oleh Insinyur Joko Widodo. Termasuk orang-orang yang membicarakan ijazah palsu saat ini. Mereka itu sasaran. Itu dijadikan dasar untuk datangnya uang founded dari asing. Berdasarkan political invention of fragile state. Di zaman Pak Prabowo, isu terorisme, radikalisme itu hilang. Mana? Gak ada, Pak. Jadi oposisi berhentilah. Jangan. Kita ini sudah terlalu banyak dibodohi. Duit asing masuk, penegakan hukum buruk, kemiskinan tetap ada, dimakan oleh sekelompok orang. Tentunya siapa mereka? Orang-orang yang punya kapasitas untuk menandatangani. 2019, 2020 isu COVID banyak. Cek di US Treasury Department. Bagaimana Amerika Serikat menyuruh Menteri Sri Mulyani untuk ngutang ke G20. Excuse me. Bagaimana asing yang memerintahkan kita? Ini harus dilawan. Pak Prabowo melakukan yang kembali ke jalur sebenarnya. Dan isu penegakan ini, bukan kita nggak mendukung penegakan hukum. Kita tahu tidak akan pernah ada yang namanya pemakzulan itu. Ya. Tidak akan pernah ada yang namanya penegakan hukum terhadap ijazah palsu itu. Bohong itu. Dalam prinsip tata negara, ada namanya vermoeden van rechtmatigheid. Dalam bahasa Latinnya, ius tae causa. Presumptio ius tae causa. Presumption of regularity, prasangka sah. Jadi secara administrasi negara ijazah itu sah. Ya. Tapi memang betul katanya seluruh kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan sah secara hukum. Sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Ini kan bukan penelitian, ini analisis subjektif. Yang kita lihat sebenarnya, kita tahu ada isu ini yang tak mungkin diproses. Mau itu
Ini PR besar terkait pasal 7A yang saya jabarkan di awal tadi. Ini kegagalan profesor tata negara di Indonesia yang mengambil copy paste dari Amerika Serikat. Bagaimana undang-undang dasar negara kita copy paste high crime and misdemeanors. Saya banyak literaturnya itu. Makanya ketika Alexander Hamilton berkuasa, dia rubah makna perbuatan tercela itu lebih spesifik. Satu, kalau presiden itu melanggar sumpah. Bagaimana melanggar sumpah itu? Ketika rakyatnya sudah tak percaya lagi sekian persen, maka wajib diproses. Kebijakannya seperti apa? Digambarkan lebih rinci makna perbuatan tercela itu. Makna tafsir. Tafsir hukum yang digunakan jangan non-deduktif atau anti-deduksi. Deduktif. Itu profesornya nggak tahu jangan-jangan itu. Jadi ini kegagalan kita, Pak. Undang-undang dasar kita itu copy paste. Menjijikkan. Sehingga apa? Kekisruhan yang terjadi tahun 1718 di Amerika, 78 di Amerika Serikat, terjadi saat ini tahun 2025. Itu buruknya, Bang. Tapi Bang, apakah mungkin akan bisa terjadi lagi karena tadi pemakzulan, ya masyarakat tentunya kan menjadi tidak percaya Bang ya. Bisa nggak mungkin ada gerakan-gerakan? Ya saya kan berpesan begini. Berpesan begini. Satu, karena proses putusan MK itu tidak sah, hanya legal, legal, tidak mendapat legitime. Karena ada del homicide legal, del homicide legitime. Gitu ya. Dalam hukum pidana diatur juga itu. Yang sah dan yang legal. Dalam tata negara juga. Pelanggaran itu pembangkangan, unconstitutional disobedience. Pembangkangan terhadap konstitusi. Dipertegas di legal dan legitimasi itu ya Bang. Tapi problematikanya, ya, kita tahu lah ini nggak akan ada proses pemakzulan itu. Nggak ada gerakan rakyat. Ya. Rakyat ini kan senangnya pemimpin yang main-main ke gorong-gorong, ke lumpur-lumpur, ke kandang ayam, ke kandang kuda. Kandang-kandang kan itu kan. Ya. Polo. Kan itu kan. Ya Bang. Mereka ikutin rakyat ini, itu dibodohin mereka. Lahirlah pemimpin-pemimpin penipu. Dari daerah hingga ke pusat. Nah kita saat ini, kalau kita bandingkan kenapa begitu banyak penahanan tentang pencemaran nama baik di zaman era Pak Jokowi. Ini seperti yang disebutkan oleh Hans Kelsen sebenarnya dalam Purity of Law-nya itu ya. Pidato politik non ilmiah dapat mengacaukan publik dan merusak penegakan hukum. Itu yang terjadi. Presiden bicara asal-asalan dulu zaman Pak Jokowi. Menteri bicara asal-asalan, masyarakat komplain, kritik, pencemaran nama baik. Rusak kisruh di masyarakat, rusak penegakan hukum. Kepolisian hancur. Ambruk namanya. Padahal dalam pembentukan setiap undang-undang ada unsur sosiologis. Tujuan hukum secara sosiologis itu menciptakan harmonisasi masyarakat. Erkan ihnen nichts verletzen, kalau kata Johann Gottlieb Fichte dalam Das System der Rechtslehre itu. Agar aku tidak bisa menyakiti dia, dia tidak bisa menyakiti mereka. Unsur sosiologis itu menciptakan harmonisasi masyarakat. Jadi pencemaran nama baik itu juga merusak unsur sosiologis hukum itu sendiri. Tapi tidak semua juga diproses kan Bang ketika itu? Bukan, banyak juga yang diproses. Ya. Dalam bernegara bukan kita bicara itu diproses atau tidak diproses. Tidak, tapi oke. Apa kemanfaatannya? Ya. Jadi kebijakan Pak Prabowo ini banyak yang harus ditarik. Itu. Tahun 2018 perwakilan gereja dunia, wakil ketua perwakilan gereja seluruh dunia datang ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, mungkin ke Indonesia,
menulis buku judulnya Hidden Slave versus Christian Rulers. Budak kafir versus pemimpin atau Christian ruler, pembuat kebijakan yang beragama Kristen. Ya, ya. Jadi dia katakan begini, bahwa agama Kristen itu tidak hanya terkait dengan ibadah individu, tapi itu politik, sikap politik secara dunia. Tujuannya agar apa? Jangan ketika pemimpin Kristen itu menjabat, jangan lagi ada kebijakan yang memperbudak. Apa contohnya? Membiarkan pelacuran di mana-mana, perjudian di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Perbudakan itu contoh barunya apa? Tenaga kerja TKI dikirim sebanyak-banyaknya. Itu perbudakan modern. Ada nggak konsep yang dibangun di Indonesia seperti itu? Itu yang harus kita bangun lebih tinggi. Jadi itu problematik yang mau saya terangkan. Sebenarnya substansinya, Presiden Prabowo melakukan kebijakan yang sangat jauh bertentangan dengan Pak Jokowi. Itu secara signifikan. Saya bosan sebagai orang yang lahir sebagai agama Islam, ya punya keluarga juga dari Nasrani. Tersinggung saya ketika agama saya dikatakan radikal. Bahkan bicara kafir nggak boleh. Padahal orang Kristen aja bicara budak, hidden slave itu versus Kristen itu budak kafir. Jadi ini udah berbeda zamannya. Ini sudah on the track. Kita harus mendukung ini. Jadi abang-abang yang mendukung ijazah palsu itu, ya kalian kalau mau kita tahu lah ini tidak akan dilaksanakan penegakan hukumnya karena deponeering tadi, pasal 35 tadi, untuk kepentingan umum. Kalau mau ya tarik juga dong. Kalau memang mendukung, Pak SBY itu bicara, Bu Mega itu minta maaf juga sudah mendampingi. Pak SBY ini bicara moralnya kan. Moralnya yang kita bicarakan kan. Ya, kalau kata Immanuel Kant itu moral busuk. Pelanggaran moral itu hati busuk. Iya. Dan ini mendulang suara juga ini partai-partai ini kan. Kita ini bukan kader partai, bukan. Maksud saya itu kebijakan Pak Prabowo ini harus dipantau. Menguntungkankah atau merugikan? Jangan nanti menguntungkan tapi tertutup oleh isu-isu ini. Akhirnya di masa depan kita jadi dikesampingkan nih. Lalu terpilih pemimpin yang penipu juga, yang mencintai gorong-gorong, yang nggak ngerti apa-apa. Itu yang mau saya katakan, Bang. Jadi harus ada lembaga riset lah, Bang ya. Kita ada BRIN. Riset pribadi internal. Kita punya teman-teman dia kan dari cendekiawan Islam, ICMI Pemuda, Pak Dr. Ismail Ramadan. Ini untuk masa depan kan, Bang? Iya. Tentunya harus kita bantu Pak Prabowo. Kemanfaatan hukum itu harus benar-benar penting dibicarakan. Kebijakan ini kita punya banyak PR. Dan saya pastikan secara literatur, secara ilmiah bisa kita perdebatkan. Kebijakan Pak Prabowo, Presiden Prabowo bertentangan 180 derajat. Itu yang terjadi yang kejadian. Dari dia mencabut PP nomor 78 tahun 2016 tentang cyber pungli itu, Satuan Satgas Pungli yang menggunakan intelijen untuk intelijen, bayangkan intelijen digunakan untuk nangkap tukang parkir. Kejahatan administratif itu kan terkait dengan parkir kan, dan lain-lain kan. Masa intelijen memalukan. Kebijakan Pak Prabowo benar, tidak diperhatikan. Kebijakan tarif tadi bisa diperdebatkan. Dia kunci yang sebelumnya ada 11 sampai 25, ada 2 sampai 5, ada 2 sampai 10, ada macam-macam kan. Dikunci di situ. Tapi ada tugas lain untuk UMKM. Begitu. Cukup menarik, Bang. Dan sangat menarik kalau buat saya. Nih panjang lagi, banyak isu yang bisa kita bahas ya, Bang ya. Tapi untuk sore ini terima kasih
untuk Terima kasih. Ya. Abang sudah berkunjung ke studio Sinkos. Terima kasih. Lain waktu kita akan coba menggali isu-isu yang lain Bang yang menarik, mungkin nanti kita bisa bicara Bang ya di belakang untuk kita bahas lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik. Terima kasih Bang. Salam sehat Terima untuk kasih.